Halo guys, welcome back to my channel Wijay Vlog 13. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe channel ini guys, biar gue lebih berkembang lagi untuk buat konten seputar vlog dan dunia perikanan di Lampung Barat untuk saat ini ya guys, gitu. Oke guys, gue sih butuh masukan dari kalian ya, gimana sih kita harus buat video ini, atau mungkin video-video mancing atau video terkait dunia perikanan guys, gitu. Karena makin hari kayaknya yang nonton makin sepi nih guys. Kita perlu perbaikan kualitas dari video kita ini guys. Jadi gue minta masukannya kalau misalnya kalian nonton video ini. Oke, kita lagi kunjungan di salah satu kolam petani guys. Kita lanjut ke video ya. Jadi ini bisa dilihat kolamnya disekat dan di sini adalah tempat penebaran ikannya, sedangkan tempat tadi itu ikannya belum dimasukin sana guys. Jadi proses penyekatan ini untuk mendeder ikan. Nanti kita cek gimana cara pemberian pakannya juga ya guys. Nah, dibulatin begitu ya Kang, dia Kang? Ya, biar dia ini apa muter. Berapa hari ini sekali Kang? Sehari Kang? Dibulatin gini Kang? Ini ya tergantung dia apa satu cuaca. Ini selama 10 hari ini. Begitu itu Kang? 10 hari? Dia kan kita pakai bibit kecil. Tapi ini pendederan apa pembesaran nih Kang? Ini pembesaran. Pembesaran ya? Tapi kita pakai bibit kecil. Oke guys, jadi kalau di Lampung Barat ini ada beberapa trik untuk pendederan ikan nila. Seperti yang di video ini kita menggunakan buntelan atau kita buletin. Kita adon dulu untuk pakannya. Ini biasanya FF999 dicampur 779 ini guys untuk pakan. Terus jadi diaduk menjadi adonan seperti ini. Nanti kita gantung seperti ini guys. Nah gantungnya itu pakai lidi nanti dia. Lidi dikasih tali. Terus seperti pancing di atas di depan ini guys. Nah, cemplungin seperti itu. Bisa dilihat kan itu untuk buletan itu ikannya berputar di situ untuk berebut makan lah intinya guys. Nah ini biasanya nggak bisa di satu titik. Nah itu dia untuk lidinya guys, tadi terlihat kan. Nah itu dia untuk mengaitkan pakannya guys gitu. Ataupun kita juga bisa sebenarnya pakai besek guys. Nah pakai besek ini, tapi kalau pakai besek ini kata petani rentan lecet untuk ikannya guys. Nah sebenarnya untuk pemberian pakan di ikan kecil ini banyak treatmentnya. Ini salah satunya kalau di Lampung Barat dia pakai bola sama apa namanya ini pakai besek ini guys. Nah ada juga yang nggak pakai cara ini, tapi dia dilakukan pemberian pakan secara mengeliling di sekeliling kolam guys gitu, secara rata ya. Dan itu pakannya nggak dikasih air lagi ataupun nggak diadon. Kalau ini pakannya wajib diadon gitu guys. Nah sebenarnya untuk petani sih bilangnya ini cukup rata, tapi untuk proses seperti ini nih menurut saya ya guys, ini bisa menyebabkan ikan kurang rata sebenarnya guys, karena ada ikan yang kebagian makan, ada ikan yang mungkin kurang kebagian makan guys. Apalagi kalau misalnya kolam kita sangat besar, itu guys bisa jadi 10.000 meter persegi atau 5.000 meter persegi, itu kan kolamnya cukup besar ya guys. Jadi ikan yang jauh itu mungkin nggak kebagian pakan gitu. Jadi lebih baik kita memberi pakan untuk kolam yang besar itu secara keliling. Tapi kalau misalnya kolamnya kecil, ini boleh seperti ini guys. Diberi pakan untuk gantungan atau buat adonan seperti ini. Atau kalau misalnya kita punya kolam yang besar, kita buat sekat guys. Seperti yang tadi di awal video, kolamnya itu disekat menggunakan waring. Sebagian aja. Jadi di waring itu kita cemplungin bibit. Boleh bibit 1-2 ataupun larva, tapi waringnya yang tipis ya, yang benar-benar nggak lolos untuk larva itu guys. Nah itu sekeliling, jangan ngantong guys. Jadi waringnya itu seperti pagar keliling kolam. Nanti kita fokus pendederan di situ selama kurang lebih bisa setengah bulan, bisa juga 10 hari gitu. Tergantung ukuran ikannya sudah semana ya guys. Kalau menurut kalian sudah cukup besar atau mungkin sudah masuk
56, 8, 12 itu waringnya bisa dilepas ya guys. Kenapa nggak disaranin untuk waringnya seperti kantong itu? Itu karena nantinya bisa membuat lecet pada ikan. Jadi lebih bagus kita buat waringnya kita kelilingin aja guys gitu. Jadi kayak pagar itu aja supaya ikannya nggak lolos. Ini juga bertujuan agar ikan itu lebih terkontrol ya untuk ikan-ikan kecil. Jadi hama ataupun predatornya bisa kita sedikit tangani lah guys gitu. Itu salah satu keuntungannya untuk pakai waring itu gitu guys. Dan itu sudah banyak petani yang coba itu dan SR dari bibit itu bisa lebih tinggi, dan untuk ukuran ikan ketika dideder itu lebih masuk juga guys. Dan itu alhamdulillah kita kemarin sudah beberapa petani menggunakan sistem itu nggak ada kendala, aman gitu. Oke, itu cukup sekian lah untuk informasi terkait pendederan kita di kolom tanah ya guys. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh chat-chat ataupun komen guys. Terima kasih.